Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ronisa dengan NIM 21005AF ingin memaparkan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan juga pankreas. Kemudian proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan manusia itu dibagi atas dua, yaitu secara mekanis dan juga kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, bahkan meremas makanan. Proses pencernaan mekanis ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Masuk ke organ pencernaan manusia. Yang pertama itu mulut. Jadi proses pencernaan itu dimulai dari dalam mulut, yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan juga kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian organ yang kedua adalah kerongkongan. Esofagus atau yang biasa disebut dengan kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah di dalam mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Masuk ke organ yang ketiga, yaitu lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan juga usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan juga cairan yang telah tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang telah diproduksi, dan juga yang ketiga, perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus yang kecil. Selanjutnya, organ dalam sistem pencernaannya itu meliputi hati, pankreas, dan juga empedu. Hati adalah organ pelengkap di dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di dalam kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus, dan juga hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. Selanjutnya, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Kemudian masuk ke usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan juga ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke dalam duodenum akan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, makanan tersebut diterima dan dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan juga tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Kemudian usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh, berakhir di sisi kiri bawah.
Panjang usus besar ini sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan juga rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan juga mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang juga berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Kemudian, contoh gangguan pencernaan manusia. Gangguan pencernaan manusia bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, dan juga infeksi. Macam-macam gangguan sistem pencernaan meliputi atau contohnya yaitu yang pertama sariawan, itu bisa disebabkan oleh gigitan luka atau kekurangan vitamin C. Yang kedua itu ada gastritis atau iritasi pada lapisan mukosa lambung. Dan juga yang ketiga ada konstipasi atau sembelit, yaitu kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan juga kering. Selanjutnya ada diare, yaitu feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Yang selanjutnya appendicitis atau peradangan pada umbai cacing atau appendix. Selanjutnya peritonitis atau infeksi pada rongga perut. Yang selanjutnya sirosis hati atau radang pada hati, dan juga hemoroid atau wasir atau pembekakan pada vena di daerah anus dan lain-lain. Thank you for watching. Itu saja video dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.